Anugerah Ministries telah melaksanakan program Church Makeover sejak tahun 2008. Kami telah menerima visi untuk membangun rumah Tuhan yang hampir menjadi reruntuhan. Adapun di tahun ini kami mengerjakan 9 proyek CMO baru yang lokasinya tersebar di daerah-daerah di Indonesia. Kondisi bangunan yang kami makeover sungguh beragam, mulai dari renovasi sampai membangun fasilitas umum di sekitar gereja. Bahkan, banyak di antara gereja yang kami bangun benar-benar dalam kondisi yang tidak layak dan berbahaya untuk dipakai karena hampir roboh. Kami menyadari bahwa ketika kami melakukan program CMO, dampak yang kami buat bukan sekedar membetulkan bangunan gereja, namun kami memiliki kesempatan untuk meruntuhkan mental dan paradigma miskin yang seringkali dimiliki mereka. Sungguh suatu sukacita bagi kami dapat mengembalikan fungsi gereja sebagai pusat penyataan kuasa Tuhan dan mengembalikan identitas orang percaya sehingga mengerti panggilan serta tujuan hidupnya. Terima kasih kepada para sponsor dan partner dari Anugerah Ministries yang selalu percaya dan mendukung program CMO ini. Mari bersama membangun gereja yang berpusat kepada Yesus. New season, new strength. Shalom, selamat malam untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya yang hadir di sini. Saya sangat senang dan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini di hadapan bapak ibu semuanya. Perkenalkan, saya Yeskiel. Saya adalah anak dari sepasang hamba Tuhan. Orang tua saya bernama Daniel Ridwan Harinanto dan Esther Yulianti. Mereka berdua adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja GPSDI Mahanaim, Sumpyuh, adalah sebuah kota kecamatan yang terletak di pantai selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyumas. Gereja kami di makeover sekitar 6-7 tahun yang lalu. Waktu itu kami masuk dalam program Church Makeover yang ke-6. Sebelum di makeover, saya tinggal di sebuah pastori yang sangat sederhana. Hanya sebuah tempat dengan alaskan tanah dan dinding yang seadanya dari kayu-kayu dan seng-seng yang bisa kami temukan untuk dipakai. Saya waktu itu merasa hidup saya tanpa harapan. Saya merasa sedih, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini harus terjadi kepada saya? Ini harus terjadi kepada keluarga saya. Kenapa ini semua harus terjadi? Kami melayani Tuhan, kami mendedikasikan hidup kami untuk bisa dibilang tinggal di rumah Tuhan. Tetapi yang terjadi pada saya di luar pemikiran saya. Saya waktu itu merasa seperti berjalan di sebuah lorong yang gelap. Saya tidak tahu bagaimana masa depan saya. Tidak tahu bagaimana saya bisa kuliah. Saya tidak tahu bagaimana adik-adik saya untuk melanjutkan hidupnya juga. Tetapi CMO dan Good News Program sedikit banyak telah mengubah hidup saya. Dulu setelah CMO dilakukan, orang tua saya kemudian diinterview kembali di dalam program Good News. Setelah itu ada pemirsa Good News yang menelpon kepada orang tua saya dan bertanya apa yang bisa beliau bantu. Singkat cerita waktu itu beliau mengirimkan sejumlah berkat yang digunakan untuk membayar uang pangkal kuliah saya dan juga untuk memberi sebuah laptop yang saya gunakan sebagai modal untuk berkuliah di jurusan IT. Waktu itu saya senang bukan main. Gedung gereja yang baru, pastori yang baru, kamar yang baru, rumah yang baru, tempat tidur yang baru, yang lebih nyaman dari yang sebelumnya. Dan yang terutama, saya bisa kuliah. Itu sangat luar biasa bagi saya. Waktu itu saya sangat senang sekali. Mental miskin saya hancur saat itu. Saya dulu berpikiran bahwa saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, saya tidak mempunyai masa depan yang cerah, saya tidak bisa mempunyai hidup yang lebih baik, karena saya tidak mempunyai apa-apa, orang tua saya tidak mempunyai apa-apa. Tetapi Church Makeover dan Good News Program dan selama perjalanan hidup saya telah mengubah saya. Sekarang saya percaya bahwa Tuhan masih menyertai hidup saya. Saya percaya masih banyak orang-orang baik yang mau berbagi kepada sesamanya untuk merubah kehidupan mereka.
Sekarang gereja kami sudah lebih baik, sekarang keluarga saya sudah lepas dari kemiskinan, bahkan adik saya besok Desember juga akan wisuda menyusul saya. Adik-adik saya yang lain bisa sekolah dengan baik, dan saya yakin kami pasti mempunyai masa depan yang baik. Saya ingin berkata kepada saudara, mungkin kita tidak bisa mengubah seseorang, kita tidak bisa merubah paradigma seseorang secara langsung, tetapi kita bisa berbuat sesuatu yang menginspirasi orang itu untuk berubah, untuk berani mengambil keputusan, memasuki hidup yang lebih baik, untuk berani mengambil keputusan, mengambil mimpi yang lebih baik, untuk berani masuk ke dalam musim yang baru, untuk mendapatkan kekuatan yang baru, untuk menapaki tangga kehidupan yang lebih tinggi lagi, tangga kehidupan yang lebih baik. Saya secara pribadi mengajak Bapak Ibu semuanya yang ada di sini untuk bergabung bersama kami di Church Makeover, untuk menginspirasi keluarga-keluarga hamba Tuhan yang lain, untuk menginspirasi anak-anak yang lain yang seperti saya, untuk menginspirasi Indonesia, supaya kita memiliki hidup dan kita memiliki bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.